لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, siang hari ini kita diberi nikmat sehingga bisa berkumpul, bersilaturahmi, bertatap muka, dan juga yang terpenting dengan nikmatnya hari ini kita bisa menunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu melaksanakan sholat zuhur secara berjamaah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan juga para sahabatnya, dengan harapan dan doa mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah sekalian, hari ini insyaallah kita akan membahas tentang sutrah salat. Salah satu masalah yang bagian dari salat tapi bukan termasuk rukun atau juga syarat sah salat. Artinya masalah-masalah ini masalah yang memang ada dalam salat tapi sejatinya tidak mempengaruhi sah atau tidaknya sah salat kita. Tapi kebanyakan justru beberapa orang di antara kita sering meributkan ini tentang sutrah salat. Insyaallah kita akan bahas tentang sutrah salat. Pertama, pengertiannya. Secara bahasa, sutrah itu berasal dari kata bahasa Arab yang berarti menutupi. Sataro yasuru itu artinya menutupi atau juga menghalangi dan juga bisa menyembunyikan. Maka yang di belakang kita itu juga ulama dalam bahasa Arab disebut dengan satir, karena menghalangi pandangan kita terhadap orang yang di belakang satir itu. Jadi beberapa masjid ada yang menggunakan kalimat satir, ada yang menggunakan kalimat hijab, tapi itu dia namanya satir. Secara istilah apa? Secara istilah adalah sesuatu yang dijadikan oleh seseorang yang sholat di depannya sebagai pembatas antaranya dan juga dengan orang yang lewat di depannya. Jadi sutrah itu sesuatu yang secara bahasa, dengan bahasa yang sederhana, ngasih tahu orang kalau ini tempat sholat kita gitu. Itu dalam syariat, dalam fikih namanya sutrah sholat. Ngasih tahu orang kalau batas ini setelah sutrah ini, setelah tanda ini tempat haram kita. Tempat haram kita yang mana orang nggak boleh lewat di situ. Kalau lewat di situ dosa. Dan kita yang sholat diperkenankan oleh syariat, bahkan dianjurkan, bahkan dalam beberapa literasi ulama dikatakan diwajibkan untuk mencegah dia yang lewat depan kita, walaupun dengan memukulnya itu dibolehkan. Kenapa? Karena sudah ada sutrah pembatas. Ini yang memberitahu orang lain bahwa ini tempat haram kita. Ini tempat haram kita, setelahnya bukan tempat haram kita. Kalau mau lewat silahkan di atasnya, di sebelahnya. Jadi itu namanya sutrah sholat. Kenapa ada sutrah sholat dalam syariat ini? Karena memang ada dalil syariah yang terkesan mewajibkan. Tapi beberapa ulama tidak sepakat dengan hukumnya sutrah sholat, apakah dia wajib atau tidak. Tapi kenapa sutrah sholat ada? Karena memang ada dalil persyariatannya. Ini dalam hadis riwayat Imam Muslim dikatakan ada usalli illa ila sutratin. Dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa Rasul pernah mengatakan jangan sholat kecuali menghadap sutrah. Artinya ini larangan. Kalau larangan berarti mengerjakannya sebuah dosa. Kalau mengerjakannya sebuah dosa, maka kita diwajibkan untuk menghindari dosa
maka kita harus melakukan apa yang harus menghindari apa yang dilarang. Secara letterlet begitu, secara tekstual hadis ini mengindikasikan bahwa yang namanya sutroh sholat itu wajib. Kenapa kata Nabi jangan sholat kecuali menghadap sutroh. Wala tada ahadan yamur baina yadayka, dan janganlah engkau biarkan seorang pun lewat di depanmu. Fa in aba, kalau dia ditahan menolak, dicegah menolak begitu, fa inna ma'ahul qarin, sesungguhnya dia sedang bersama qarin. Qarin itu setan. Nah, lebih gamblang lagi Nabi mengatakan dalam hadis ini, idza shalla ahadukum falyusalli ila sutratin, kalau sholat maka sholatlah menghadap sutra. Wal yajnu minha, dan dekatilah sutra. Artinya kalau menurut sutra itu jangan jauh-jauh begitu ya. Artinya memang itu kan pembatas, itu kan hanya sekedar memberitahu ini tempat harap kita. Kalau mau lewat silahkan, tapi jangan di tempat harap kita. Tempat harap kita itu dari mulai tempat kita berdiri sampai sujud itu tempat harap kita. Maka siapapun orang lewat di situ kita boleh mencegahnya. Dan gerakan kita mencegah orang lewat itu kan di luar makam sholat, tapi itu justru tidak membatalkan. Jadi dalam sholat itu kan ada gerakan-gerakan yang boleh dikerjakan tapi tidak membatalkan sholat kita. Salah satunya mencegah orang lewat. Wala yada ahadan yamuru baina yadayhi, dan jangan biarkan orang lewat siapapun itu. Fa in jaa ahadun yamuru falyuqatilhu fa innahu syaitan. Nabi agak galak ngomongnya. Jadi jangan biarkan orang lewat, kalau dia enggan maka falyuqatilhu, maka perangilah gitu. Kalau diperangi ya bunuh begitu. Kenapa? Karena dia setan. Nabi galak nih ngomongnya ini, tapi tidak bisa diartikan secara tekstual. Berarti boleh dong kita bunuh gitu. Kita orang pada sholat masjid pada bobol, ngapain mas mau bunuh yang lewat gitu? Kok berani bunuh? Iya kata Nabi begitu lah. Tekstualnya memang begitu. Kok bisa dibunuh? Ya setan. Tapi artinya bahwa setan di sini bukan berarti orang lewat setan. Karena setan itu Nabi sering menganalogikan pekerjaan-pekerjaan itu seperti setan. Karena sejatinya setan itu bukan makhluk. Sejatinya setan itu bukan makhluk. Setan itu sifat yang bisa dikenakan kepada manusia, bisa juga dikenakan kepada jin. Jadi ada jin yang punya sifat setan, itu anak-anaknya iblis gitu. Ada manusia yang sifatnya setan begitu. Ya Fir'aun itu manusia, sifatnya setan gitu. Wa ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jin, begitu Pak. Kami jadikan dan untuk tiap-tiap nabi itu musuh-musuhnya syayatinal insi wal jin, setan-setan dari kalangan manusia atau juga jin. Jadi sejatinya setan itu sifat, bukan makhluk gitu. Ya. Jadi kalau di sinetron itu ada ganteng-ganteng serigala gitu. Di sini ada ganteng-ganteng setan gitu. Mukanya ganteng, wajahnya cantik, tapi sifatnya setan gitu. Dan itu dikatakan oleh Nabi ketika di haji wada. Nabi bilang kepada Abu Dzar dibilang oleh Nabi, berhati-hatilah kamu dari setan, dari kalangan jin dan juga manusia. Abu Dzar nanya Nabi, setan itu ada dari jin? Iya. Dari manusia juga ada. Ada. Wa huwa ador, kata Nabi. Dan setan manusia itu lebih bahaya daripada setan jin. Kalau setan jin kan tertawa ketika ada bisikan-bisikan tidak benar mendekati pikiran aneh, setan ketawa. Tapi kalau yang bisikin orang yang ganteng, cakep, apalagi orang tua, itu kan beda tuh. Lagi azan Allahu Akbar, dalam hati bilang, entar aja lah, Masya Allah lah. Nanti kalau udah ya sholat baru, nah itu setan itu tahu gitu. Tapi ketika Allahu Akbar yang bilang, makan dulu ya orangnya gitu. Ganteng, badannya ada, bukan makhluk halus, itu kan lebih baik, nolaknya susah gitu.
Mau nolak kagak enak, teman sendiri ngikutin juga gak enak, kerjaan setan. Begitu juga orang tua. Dan itu dikatakan oleh wali nama auladakum innama azwajukum auladakum fitnah. Bisa jadi setan itu ada di istri-istri kamu, ada di anak-anak kamu, ada di siapapun. Itu bisa punya potensi untuk menjadi artinya kepanjangan tangan gitu, nolongin setan gitu. Sama seperti kalau Ramadan itu biasanya orang seringannya saat Ramadan kan katanya setan dibelenggu begitu. Kok masih banyak yang nyuri, masih banyak yang bohong, masih banyak yang nipu, masih banyak yang kriminal begitu. Kalau setan dibelenggu sih benar, atau hadisnya seperti Yusuf tidak disyayatin, setan dibelenggu semuanya. Tapi kenapa kok banyak yang kriminal gitu? Jadi jangan selalu kaitkan kriminal itu dengan gangguan setan. Lihat tuh 11 bulan ngapain tuh orang gitu. Setan mungkin cuma gangguin sekali 2 kali, sekali bohong, mukanya masih ragu-ragu, matanya masih takut. 2 kali udah agak berani, 3 kali makin berani, 4 kali setan udah gak perlu bimbing lagi, udah terlatih begitu. Masuk Ramadan, setan nggak ada, dia udah jadi setan sendiri. Sudah terlatih, terbiasa dalam melakukan kejahatan. Nah itu, jadi maksudnya gangguin orang sholat, lewat depan orang sholat itu termasuk pekerjaan setan. Karena mengganggu gitu. Kita di antara kita, jangankan orang lewat begitu ya, lagi sholat ada cicak jatuh aja batal tuh loh. Bisa batal, kaget gitu. Apalagi kalau orang lewat. Nah dalam sholat itu kan memang kerjaan setan. Setan dari awal dilahirkan, diciptakan, iblis itu emang sudah janji bakal mengganggu manusia. Pra ibadah kita diganggu, ketika ibadah diganggu, pasca ibadah masih diganggu juga. Supaya pahala kita nggak dapat. Pokoknya jangan sampai manusia itu beribadah kepada Allah. Kalaupun dia sudah beribadah, jangan sampai dia dapat pahalanya. Kita angusin pahala. Udah beribadah capek-capek, akhirnya timbul rasa ujub, pengen benar sendiri gitu, merasa lebih baik. Sholat malam bangun begitu, dalam hati dibisikin, coba buka jendela, lihat ada di rumah yang nyala lampunya kecuali ente. Emang cuma aneh doang yang sore di sini mah. Jam 3 malam rumah aneh doang yang lampunya nyala gitu. Yang lain mah gak pada sholat tahajud. Itu kan juga ujub. Sholatnya udah dapat gak pahala? Belum tentu. Habis itu ngerasa lebih baik, ngerasa lebih hebat daripada yang lain, ngerasa lebih soleh daripada yang lain. Ya setan gitu. Nah ini juga sama. Jadi melewati depan orang sholat itu kerjaan setan yang orang muslim dianjurkan untuk mencegah itu. Maka jangan biarkan saudara kita melewati kita, depan kita ketika lagi sholat. Kenapa? Karena itu pekerjaan setan gitu. Jadi maksudnya bukan dibunuh, karena memang dosanya sangat besar sekali gitu. Dalam hadis kan dikatakan law ya'lamu ma'ruf baina yaday muslimat alaihi minal ismi la yatifa arba'in. Kalau saja seandainya orang yang lewat depan orang sholat itu tahu dia dapat dosa, dia berhenti di situ selama 40 lebih baik daripada dia lewat. 40 apa? Ulama kan tidak menjelaskan. Nabi pun tidak menjelaskan dalam hadis 40 itu 40 tahun, 40 bulan, 40 hari atau 40 apa? 40 jam. Artinya memang dosanya besar sekali. Nah, kita masuk kepada pembahasan tentang hukum. Hukumnya apa? Ada yang mengatakan wajib. Siapa yang mengatakan wajib? Pertama, Imam Syaukani, Muhammad bin Ali Syaukani, ini salah satu ulama Yaman, wafat tahun 1250 Hijriah gitu. Beliau punya kitab banyak sekali, salah satunya Nailul Awtar. Nailul Awtar itu menjadi salah satu kitab resmi, artinya menjadi diktat di beberapa universitas di Timur Tengah juga di Indonesia gitu. Nailul Awtar itu membahas tentang hadis-hadis ahkam. Dalam kitabnya Nailul Awtar dikatakan bahwa yang namanya sutrah sholat itu wajib begitu. Karena sutrah sholat wajib, maka siapapun orang yang sholat muslim
tidak memakai sutroh, di depannya tidak memakai sutroh, begitu, sholatnya sah, hanya saja dia berdosa. Kenapa berdosa? Dia meninggalkan kewajiban. Itu kata Imam Asy-Syaukani. Lalu bagaimana sutroh yang dianjurkan? Kan kalau kita lihat dalam hadis Nabi, sutroh yang dianjurkan itu muakhiratul rohli, seperti senderan ataupun kalau di orang naik unta itu tunggangannya itu ada senderan. Nah, kata Nabi seperti senderan itu tunggangan kuda, tunggangan unta. Kalau tunggangan unta itu senderan ketiga itu sekitar 50 sampai 60 cm. Apapun bendanya, batu boleh, kayu boleh, begitu taruh di situ sebagai sutroh. Kalau berjamaah gimana? Kalau berjamaah tidak perlu. Kenapa? Karena imam itu menjadi sutroh bagi shaf yang pertama. Shaf pertama menjadi sutroh bagi shaf kedua. Shaf kedua menjadi sutroh terus begitu selanjutnya. Imam sutrohnya, maka dia harus jadikan depan dia itu sutroh. Bagian mewajibkan, gitu ya. Bagian mewajibkan. Kalau nggak ada kayu gimana? Kata Nabi, "Falyahutu khatton", pakai garis saja. Jadi di garis dikasih tanda, gitu. Kalau dulu mungkin terbayang, kenapa? Karena Nabi yang Masjid Nabawi alasnya itu kan tanah, gitu. Beberapa sahabat banyak yang bawa tongkat kalau sholat itu, termasuk juga tongkatnya Nabi. Jadi ketika dia nggak punya sutroh, tinggal digaris saja itu tanah, gitu. Tinggal digaris tanah jadi sutroh. Maka itu menjadi sutroh dia. Orang lewat harus tahu mana sutroh, mana yang bukan. Itu kata Imam Asy-Syaukani wajib. Begitu juga Syekh Al-Albani, beliau wafat tahun 1420 Hijriah, mengatakan wajib. Beliau juga salah satu ulama yang banyak menjadi rujukan di kalangan umat Islam. Ini yang mengatakan wajib, tapi ada juga yang mengatakan sutroh itu sunnah, bukan wajib. Kalau sunnah yang boleh pakai sunnah ya nggak apa-apa. Siapa yang mengatakan sunnah itu 4 mazhab mu'tabar, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Syafi'i dan juga Imam Malik. Keempat-empatnya sepakat bahwa yang namanya sutroh itu bukan kewajiban. Artinya kalau ada orang sholat di rumah, di masjid, di lapangan, di manapun itu, tidak memakai sutroh tidak menjadi masalah karena bukan kewajiban. Jadi sholat seperti biasa saja. Ini disebutkan dalam kitab Bidayatul Mujtahid, Imam Ibn Rushd disebutkan bahwa ulama seluruhnya dalam arti ulama 4 mazhab, gitu ya. Karena memang Bidayatul Mujtahid ini mewakili kitab perbandingan mazhab Sunni, telah berijma akan istihbab kesunahan sutroh untuk diletakkan antara orang sholat dengan kiblat, baik jika sedang sholat sendirian atau juga tatkala menjadi imam. Lalu apa yang menjadi dalil pendapat yang mewajibkan? Pertama, dari yang tadi sudah disampaikan di awal, la tusalli illa ila sutrotin. Jadi Imam Asy-Syaukani dan juga Syekh Al-Albani mengambil hadis secara makna yang nyata, makna zahir dari hadis ini bahwa itu adalah kewajiban. Kenapa? Karena Nabi melarang, nggak boleh kalau sholat kecuali ada sutrohnya, gitu. Jadi janganlah sholat kecuali menghadap sutroh. Berarti wajib, begitu. Sama seperti tahiyatul masjid, begitu. Imam Asy-Syaukani termasuk yang mewajibkan sholat tahiyatul masjid. Kenapa? Karena kata Nabi, "Idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yarka'a rak'atain." Kalau kamu masuk masjid, kata Nabi, jangan duduk, nggak boleh. Terus ngapain? Berarti tiduran boleh? Ya nggak boleh. Duduk aja nggak boleh, apalagi tiduran. Rebahan boleh. Jangan duduk sampai apa? Sampai sholat dulu rakaat. Ini kan indikasinya berarti wajib. Makanya Imam Syafi'i juga termasuk yang mengatakan wajib. Maka beberapa ulama kebanyakan mengkategorikan Imam Asy-Syaukani itu termasuk ulama-ulama zahiriyah, gitu. Ulama yang mengambil hukum dari zahir teksnya, gitu. Dan itu banyak, begitu ya, bukan hanya beliau, salah satu tokohnya yang beliau. Nah kemudian juga ada lagi yang tadi juga sama. Jadi ini indikasinya bahwa sutroh itu wajib. Orang yang nggak pakai sutroh sholatnya sah, cuman berdosa. Karena kalau sah atau tidak sah itu bukan diukur dari sutroh, tapi diukur dari rukun dan juga syarat-syarat sah. Kalau syarat sahnya terpenuhi, rukunnya dilaksanakan, selesai sholatnya sah. Tapi kalau ada salah satu rukun yang tidak terlaksana, batal, tidak sah sholat.
Ada syarat saya tidak terlaksana menghadap kiblat atau juga tertutup aurat tidak terlaksana, nggak sah sholat. Tapi sukroh tidak masuk dalam syarat sah dan juga tidak masuk dalam rukun sholat. Ini kata yang mewajibkan. Tapi kata yang tidak mewajibkan ulama empat mazhab, kenapa tidak mewajibkan? Ulama empat mazhab nggak tahu ada hadis yang tadi. Ulama empat mazhab tahu ada hadis yang tadi, hafal benar hadis yang tadi. Cuman kan menghukumi satu hukum kan nggak cuma pakai satu hadis. Di atas meja mustahil ketika menghukumi suatu hukum, di atas mejanya itu ada puluhan bahkan ratusan hadis yang berkaitan tentang itu. Jadi ketika menghadap dapat satu hadis, nggak langsung ujuk-ujuk oh halal, oh haram, oh wajib, enggak. Tapi dilihat dulu ada ayatnya, ada hadis lain, kemudian ditimbang gitu. Itu namanya proses istinbat gitu. Yang namanya proses istinbat itu ya nggak semua orang bisa, nggak semua orang bisa. Dalam hadis disebutkan dalam hadis Imam Al-Bukhari, idza shalla ahadukum ila syai'in yaskuruhu minan nas. Jika salah seorang dari kalian sholat menghadap sesuatu yang dia jadikan sutroh, gitu. Ini jadi dalil bahwa yang namanya sutroh itu bukan wajib. Kok bisa? Dia kan kata Nabi, idza shalla ahadukum ila syai'in yaskuruhu. Kalau kata Nabi kalau. Idza itu artinya kalau. Idza dalam bahasa Arab itu ada tusyarti wa ikhtiyarin. Idza itu kalimat yang menunjukkan pilihan. Jadi kalau dikerjain ya silahkan, kalau enggak ya enggak gitu. Karena Nabi mengatakan dengan kalimat idza, kalau sholat pakai sutroh, kalau sholat pakai sutroh, berarti sutroh itu bukan kewajiban, bro. Kalau Nabi mewajibkan sutroh, mesti Nabi bilang, sholat pakai sutroh, nah gitu. Tapi Nabi bilangnya kalau kamu sholat pakai sutroh. Nabi nggak bilang sholatlah kalau pakai sutroh. Oh berarti yang tadi, larangan yang tadi itu levelnya tuh bukan hal tapi menjadi sunnah. Kenapa di sini disebutkan demikian? Gitu. Nabi nggak bilang langsung larang, tapi kalau. Kemudian ada lagi hadis yang lain dari hadis Al-Bukhari juga dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yusolli di Mina ketika haji wada. Rasul sholat di Mina ila ghairi jidarin. Nabi sholat di Mina tanpa menghadap ke tembok. Artinya depan dia pelong, nggak ada apa-apa yang buat dia jadi sutroh. Artinya Nabi pernah sholat tidak menghadap sutroh. Kalau seandainya Nabi merintah kemudian ini jadi wajib, mestinya Nabi orang yang pertama melakukan. Tapi kok Nabi menyelisih, oh berarti anjuran apa perintah yang awal itu levelnya turun. Bukan menjadi kewajiban tapi menjadi kesunahan. Kenapa? Karena Nabi pernah melanggar apa yang diperintahkan. Artinya Nabi kan tidak pernah melakukan yang haram, tidak. Nabi tapi mungkin melakukan yang makruh. Kenapa melakukan yang makruh? Untuk kasih tahu umatnya ini boleh loh, cuma jangan sering-sering. Gitu. Ya dulu Nabi pernah larang, la yashrabanna ahadukum qa'imah. Jangan makan minum dalam keadaan berdiri. Jangan makan minum dalam keadaan larangan, haram. Kenapa larangan? Tapi ketika di haji wajah ada salah satu sahabat mengatakan sokai cuma azam dari Rasulullah, fasyaribahu qa'imah. Aku nuangin air zanzam buat Nabi, kemudian dia minum dalam keadaan berdiri. Nabi minum dalam keadaan. Oh berarti larangan kemarin itu bukan haram, jadinya makruh. Kenapa? Karena Nabi pernah melakukan. Nabi melakukan yang makruh, iya. Tapi Nabi tidak mungkin melakukan yang haram. Nabi mungkin melakukan yang makruh dilalah ala jawazi fi'l untuk menunjuki umatnya bahwa ini boleh. Jadi makan yang berdiri boleh. Cuma makruh hukumnya gitu. Jangan sering-sering gitu ya. Ya di Jakarta ini agak dilema gitu kan kalau kita kondangan gitu. Gedungnya mewah, dekorasinya bagus gitu. Mahal tuh gedung, tapi nyewa bangku nggak bisa. Nyewa di Amparinnya aja begitu pakai meja makanan nggak ada bangkunya kan kasihan orang nggak makan. Boleh kan? Ini nanti pernah sholat di Mina tanpa menghadap sutroh. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani wa qawluhu ila ghairi jidarin ay ila ghairi sutrotin. Maksudnya sholat tanpa menghadap tembok, artinya tanpa menghadap sutroh. Jadi ini merupakan sesuatu yang bukan kewajiban. Karena kalau kewajiban Nabi nggak mungkin meninggalkan. Nabi nggak mungkin meninggalkan yang lain. Tapi ini Nabi meninggalkan, berarti sutroh ini bukan sesuatu yang diwajibkan. Sutroh itu sesuatu yang
dianjurkan, dan banyak kita dapati perintah seperti itu, kayak semacam tadi sholat tahiyatul masjid. Dalam pandangan jumhur ulama Muhammadiyah bukan wajib. Kenapa? Karena dalam beberapa kejadian Nabi pernah berada di masjid Nabi dan melihat ada orang masuk masjid. Ketika ada orang masuk masjid, Nabi nggak langsung dulu sholat tahiyatul masjid dulu 2 rakaat, enggak. Tapi Nabi berdiri bilang sama sahabatnya, ibarat sahabat, ada yang mau sedekah enggak? Sedekah apa Nabi? Temenin dia sholat jemaah. Nabi nggak nyuruh orang masuk masjid, tapi Nabi nyuruh sahabatnya tuh temenin dia mau sholat. Kalau seandainya tahiyatul masjid wajib, Nabi langsung nyuruh. Nabi bikin papan rumah, masuk masjid sholat 2 rakaat. Tapi enggak. Jadi perintah. Kemudian ada hadis lain Nabi menyelisih itu, berarti levelnya turun jadi sunnah. Ada larangan kok, tapi Nabi kerja kok, berarti larangan turun level menjadi makruh. Ini juga dalam hadis disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad, maror Tuhan awal fadl dari Syubah bin Abbas mengatakan, saya pernah menunggangi keledai bersama Al-Fadl. Al-Fadl itu ada sahabat namanya Abdullah bin Abbas. Al-Fadl itu adiknya. Al-Fadl bin Abbas dan melewati Rasulullah SAW sedang mengimami orang-orang di lapangan terbuka. Lalu kami turun dan masuk ke dalam shop. Beliau tidak berkata apa-apa kepada kami. Artinya Al-Fadl pernah melihat Nabi sholat menghadap plong begitu, tidak menghadap sutra, tidak menjadikan di depannya sutra, plong saja, dan Nabi tidak mengatakan apa-apa. Artinya ini sesuatu yang dianjurkan saja. Ini kata empat mazhab Imam Abu Hanifah dalam kitab Fathul Qadir belum mengatakan dianjurkan bagi yang sholat di padang pasir untuk meletakkan sutra di depannya, dan tidak apa-apa bagi dia untuk tidak menggunakan sutra jika merasa aman dari lalu-lalang orang serta tidak menghadap jalan. Ini juga dalam mazhab Imam Malik disebutkan sutra dalam sholat hukumnya sunnah, dan atasan yang lewat di depan orang yang sedang sholat maka sholatnya tidak batal. Ada dalam mazhab Imam Syafi'i disunahkan bagi orang sholat untuk memakai sutra berupa dinding, disunahkan. Tiang atau selain itu, jika tidak boleh, jika tidak ada boleh dengan menggunakan garis. Kemudian juga ada mazhab Al-Hanabilah Imam Ahmad bin Hanbal, imam adalah sutra bagi makmum dan disunahkan bagi orang sholat untuk menggunakan sutra seperti dinding atau tiang jika dia berada di masjid, dan jika berada di padang pasir maka dia boleh menggunakan sutra dengan tepat. Intinya empat mazhab sepakat bahwa sutra itu sunnah. Kalau saya mau mengikuti Syekh Albani aja gitu, bahwa sutra itu silakan. Yang mau mengikuti Imam Syaukani atau Syekh Albani mengatakan sutra itu wajib, silakan. Tapi jangan pernah menyalahkan mereka yang tidak memakai sutra ketika sholatnya, karena itu pun difatwakan oleh ulama yang mu'tabar. Kalaupun kita memilih pendapat empat mazhab mengatakan sutra sunnah, ya silakan, gak ada masalah. Jangan marah-marah kalau melihat ada orang sholat maju dari sutra. Kita sering lihat ketika sholat sunnah gitu, ada orang sholat tiba-tiba depannya pergi, selesai zikir pergi, yang belakang sholat dia maju. Kenapa? Soalnya depannya tadi itu jadi sutra buat dia. Ketika dia pergi, maka sutra hilang. Karena sutra hilang, dia harus cari sutra lagi, dia maju ke depan. Boleh, nggak ada masalah gitu. Jadi jangan norak gitu. Sholatnya maju gitu. Sholatnya maju-maju, beda aliran. Dia nggak apa-apa, lalu nyari sutra. Jadi ada beberapa orang yang lebih aman sholat di belakang tembok, ada di belakang tiang, di belakang orang. Ketika orang yang pergi dia maju, nggak ada masalah. Jadi ketika kita mengatakan saya mau mengikuti pendapat mazhab yang mayoritas sutra nggak wajib, ya silahkan. Tapi jangan mencela mereka yang mengatakan sutra wajib, biarkan mereka beribadah. Begitu juga yang mengatakan sutra wajib, ya silahkan, tidak ada masalah. Tapi jangan pernah mengingkari mereka yang mengatakan bahwa sutra itu sunnah begitu. Jadi mungkin ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya terkait dengan sutra sholat. Sebelum ditutup silahkan mungkin yang ada ingin bertanya. Ya. Ya, pas umroh haji itu menjadi pengecualian ya. Ini Masjidil Haram itu kan padat begitu ya. Susah kalau dikatakan, artinya lewat orang sholat itu berdosa. Tapi kan kondisi tidak memungkinkan nyari tempat orang sholat. Jangankan kita yang sholat, askar di Masjidil Haram gitu ya. Itu lewatnya itu bukan lewat samping-samping sholat, tapi depan orang sholat itu dijaga.
Orang sholat dijaga-jaga. Ya bagi beberapa namanya dalam difatwakan oleh mufti Hayat Kibar Ulama Saudi, memang untuk kepentingan askar dibolehkan, dan juga Masjid Haram termasuk masjid yang sangat padat, maka itu masuk dalam kategori darurat begitu ya. Artinya tidak mungkin kalau kita harus mencari jalan begitu ya dilewati. Maka kalau kita ke Masjidil Haram nih, mudah-mudahan insyaallah kalau mau sholat dari tempatnya mikir-mikir dulu gitu. Ini kira-kira orang pada lewat atau nyari tempat yang lebih aman lah gitu ya. Sunnah sholat itu kan ketika selesai sholat itu kan kita disunahkan sholat di belakang makam Ibrahim atau di depan Hijr Ismail. Mungkin nggak kalau jemaahnya sedang padat kayak gitu kan juga nggak mungkin. Maka sholat agak lebih jauh begitu. Jadi di Masjidil Haram masuk dalam kategori darurat abnormal gitu, di luar dari defaultnya. Oke, ada lagi atau ya? Tadi kan ada hadis yang jika masuk ke masjid maka sholat dulu, jangan duduk. Kalau misalnya situasinya seperti sholat Jumat dan khotib sudah ke mimbar, itu kan kita sebenarnya wajib mendengarkan. Ya. Itu baiknya apa sholat atau? Iya. Kalau kita merujuk kepada mayoritas orang Indonesia yang bermadzhab Syafi'i gitu, dalam madzhab Syafi'i dan juga Imam Ahmad bin Hanbal, ketika orang masuk masjid dan imam sudah di mimbar, masih tetap disunahkan sholat. Masih tetap disunahkan sholat dengan catatan sholatnya dipercepat, jangan lama-lama. Artinya kalau dia sholat dapat pahala sunnah, cuma jangan lama-lama gitu. Tapi ada beberapa ulama lain itu seperti Al-Malikiyah dan juga Hanafi mengatakan sholat sunnah ketika imam sudah di mimbar bukan sunnah hukumnya, tapi makruh. Kalau makruh jatuhnya ya nggak dapat pahala apa-apa, sia-sia sholatnya. Gitu. Kenapa? Karena ada dua hukum, mendengarkan khotib wajib begitu, sedangkan sholat sunnah. Tidak mungkin mendahulukan yang sunnah, sedangkan kita statusnya sedang mengerjakan. Tapi ini perbedaan yang boleh-boleh saja, ngikutin dulu ulama juga silahkan mau sholat ketika khotib sedang di mimbar, asalkan jangan diperlama gitu. Oke? Ya. Iya, maka maksud saya kata Nabi kan melewati orang sholat itu salah satu pekerjaan setan dengan catatan dia mengganggu orang sholat. Jadi ada beberapa contoh aja, ada beberapa kita, jangankan orang lewat, cicak jatuh aja dia bisa batal gitu, saking kagetnya gitu. Bukan ini, itu contoh ya. Ada lagi? Kalau garis di karpet sutra nggak? Iya, garis di karpet itu sejatinya sudah menjadi sutro, kan itu kan garis. Cuman masalahnya karpet di sini, karpet di kebanyakan itu kan tidak proporsional. Bagi kita, bagi saya begitu ini pas, karena ukuran saya tidak terlalu tinggi begitu. Tapi ada beberapa orang yang badannya tinggi besar. Sutro sama garis ini kan tidak mewakili sutro bagi dia. Jadi kalau ditanya garis itu jadi sutro bagi yang cukup badannya. Tapi bagi mereka yang tidak cukup, maka tinggal tambahin aja tas atau peci atau jaket, asal jangan naruh HP sama di tangan gitu. Bahaya tuh. Bisa dijawab. Ada lagi? Sudah ya, kita tutup dengan kafaratul majlis. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan manfaat.